Untuk jawabannya, kita langsung break. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan segera kembali. Pembicaraan akan sangat menarik pada kesempatan kali ini. Tetap di Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Chemistry tidak bisa dikarang. Begitu Anda ketemu, Anda langsung tahu. You were made for me, and I am made for you. Kita lanjutkan lagi sama-sama di MTGW Mario Teguh Golden Ways, masih berbicara mengenai jika dia mencintaimu. Pertanyaan saya kali ini berbicara mengenai arti cinta, Pak Mario. Ada orang yang bilangnya cinta tapi suka menyepelekan, kadang-kadang berlaku kasar. Jadi sebenarnya cinta itu apa, Pak? Super Mas Ilbram. Yuk kita lihat memesnya. Love is respect. Cinta itu kasih penghormatan. Jika dia mencintaimu, dia akan menghormatimu. Di mana tidak ada hormat, tidak mungkin ada cinta. Kita bantah. Oh enggak, dia maksudnya mencintaiku. Cuman dia bicara kasar kepadaku, dia sedang emosi. Tuh. Kita mengizinkan orang untuk kasar. Berarti sebetulnya tahu tidak dicintai, tapi dia mencari alasan untuk tidak mengakui. Oh dia melupakanku. Oh dia mengabaikanku. Lihat ya. Api dimatikan oleh air. Cinta dimatikan oleh pengabaian. Jadi orang yang diabaikan, diacuhkan, dia bilang, oh enggak, dia sedang sibuk. Berarti banyak di antara kita itu sudah tahu dirinya tidak dicintai. Tapi tetap mencari alasan supaya dia tidak malu. Masalah pacaran itu kita ketahui besar banyak karena anak-anak muda bebas mengungkapkan itu di Twitter dan Facebook. Itu semua laki-laki penipu, kan? Iya. Dia bilang aku nyawanya. Tanpa aku dia mati. Kita sudah putus, dia nggak mati-mati. Enak. Tapi yang sudah menikah tidak. Masalah yang sama di pacaran, di pernikahan lebih parah. Tapi disembunyikan. Kenapa? Demi anak, demi orang tua, demi karir suaminya, demi karir istrinya. Sebetulnya kesalahan pacaran itu diteruskan dalam keluarga. Kalau sudah tidak menghormati selama pacaran, kalau Anda teruskan, Anda akan punya suami yang tidak menghormati Anda. Atau sebaliknya. Itu. Super Pak Mario. Love is respect. Cinta itu adalah penghormatan. Sekarang saya akan beri kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya. Silakan. Ya, Bapak. Penanya kita yang pertama. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus dari Bandung. Dari Bandung, kita berikan tepuk tangan dulu. Yes, Pak. Saat ini saya sedang menanti sebuah jawaban Pak. Jawaban seseorang. Ya, dia belum memberikan keputusan mau menerima saya atau tidak. Namun ketika saya tanya dia apa sih yang paling dia butuhkan dalam sebuah hubungan, dan dia jawab adalah chemistry Pak. Chemistry. Ya. Oke, terus? Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah kita bisa menumbuhkan chemistry itu Pak? Itu aja. Super sekali. Bapak, kalau Anda garam, Anda tidak bisa berubah jadi kapur. Oke? Kalau dia arang, dia tidak bisa berubah menjadi intan. Demikian juga kalau dia safir, tidak bisa berubah jadi akik. Chemistry tidak bisa dikarang. Begitu Anda ketemu, Anda langsung tahu. You were made for me, and I am made for you. Gitu kan? Kau dibuat untukku dan aku dibuat untukmu. Kau cantik, aku tampan. Tunggu apa lagi? Itu chemistry Pak. Dan dia tidak mikir-mikir, dia bilang ayo, gitu kan. Itu loh Pak. Kalau dia masih mensyaratkan yang paling penting adalah chemistry, itu berarti tidak ada koneksi. Gitu. Mungkin yang satu operator teleponnya siapa, yang satu sama lain nggak connect gitu Pak. Nah,
Connectivity-nya itu Anda bangun dengan bergaul seluas-luasnya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengabaikan miliaran yang lain, Pak, hanya karena ketemu dengan dia lalu jatuh cinta? Padahal alasan dari jatuh cinta Anda tidak jelas. Kan misalnya jatuh cinta karena baru dihina wanita lain lalu mau membuktikan bahwa Anda bisa dapatkan. Bisa saja, Pak. Atau karena ibu yang bolak-balik bilang aku sudah kepengen cucu, pengen cucu gitu. Ya itu Bu, nanti aku nikahi yang sudah punya anak banyak. Jadi chemistry tidak bisa dibangun, Pak. Chemistry Anda temukan, lalu Anda hebatkan ledakannya. Jadi Anda harus bergaul sebanyak mungkin. Nanti kalau ketemu yang chemistry sesuai, baru dihebatkan. Kalau tidak cocok, dipaksakan. Anda memaksakan sesuatu yang tidak cocok, nanti rusak, Pak. Ya, gitu. Masih. Saya lanjutkan kepada penanya kedua. Pertanyaan berikutnya. Silahkan, Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam Ibu. super. Salam. Nama saya Dian dari Tangerang. Yes, Ibu. Judulnya kan sekarang Jika Dia Mencintaimu. Ya. Sekarang saya punya pacar, tapi pacar saya tuh galak banget, Pak. Galaknya bagaimana? Ya galak, gimana sih? Dia bilang, enggak kok nggak galak, cuma tegas. Tapi galak dan tegas tuh tipis banget. Anjing galak tidak pernah tahu dia galak. Iya. Makanya saya tuh gimana ya, kok jadi kayak anak kecil gitu, pakai domelin gitu, Pak. Iya, terus sampai tadi saya mau ikut ke acara ini juga dia masih galak sama saya, Pak. Maka dia bilang, saya begini tuh karena saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu. Emang seperti itu, Pak? Harapan Anda apa? Ya? Harapan Anda apa? Ya, saya sih pengennya dia lebih lembut sama saya gitu. Saya bisa dibilangin kok lembut juga, nggak usah pakai bentak-bentak gitu. Terus kira-kira dia bisa berubah nggak? Kayaknya sih mudah-mudahan bisa. Kayaknya sih mudah-mudahan bisa. Dia ya tadi cara bicaranya ya. Ibu, ada orang mau mendengarkan Golden Ways nggak kalau saya bicaranya kayaknya sih enak. Itu bicaranya orang yakin atau orang ragu-ragu? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi sebetulnya ibu ragu bahwa yang galak ini bisa lebih lembut. Tapi sejauh itu sih dia. Stop dulu. Ada kata tapi. Tapi adalah pembelaan wanita terhadap pilihan yang salah. Ayo, dia pacaran sama laki-laki yang salah. Ya, rambutnya kuning, biru, oranye. Celana putih, pendek separuh. Sepatu hijau, ikat pinggang oranye. Lalu ibunya bilang, nak jangan pacaran sama betet, gitu. Terus dia bilang, tapi berarti mau melawan, membantah, memberikan penjelasan. Jadi, apakah menurut Anda yang galak ini bisa berubah menjadi, apakah dia bisa begitu? Sejauh ini bisa, Pak, insya Allah. Soalnya saya menanggapinya dengan terbalik gitu, Pak. Dia galak, saya lembut. Oh gitu, yang ya udah gitu. Dia umur berapa sekarang? 33. 33? Iya. Anda sendiri? 27. Lebih dewasa yang muda. Apa resikonya kalau Anda teruskan? Resikonya, Pak, belum tahu sih, Pak. Nanti Anda lihat, diperhatikan di TV, tangan kirinya aktif pegang wajah, lalu melihat ke kanan. Ini orang yang sangat tidak pasti, sedang ragu-ragu. Nah, banyak orang memasuki hubungan dalam keraguan, tapi pasti menolak nasihat.
Itu sebabnya hukumnya sederhana. Nasihat mengenai pemilihan kekasih yang baik sudah didengar sebelum memasuki pernikahan salah. Tapi dibantah. Selalu. Saya tidak akan menjawab, tapi Anda yang simpulkan. Teman-teman sudah tahu jawabannya. Terima kasih. Sekarang saya akan meminta Anda untuk membuat sebuah kesimpulan dari polling yang sudah kami siapkan. Ya, dimanapun Anda berada bisa memilih di mtgwpoll.com. Tapi untuk sahabat super yang hadir di studio, silahkan diambil alat pollingnya. Kita lihat, ini dia pilihannya. Jika dia mencintaimu, pernyataan manakah yang lebih sesuai bagi Anda? Yang A, jika dia mencintaimu, dia akan menjadikanmu sebagaimana yang diinginkannya. Yang B, jika dia mencintaimu, dia menjadikan dirinya sebagaimana yang kau inginkan. Yang C, jika dia mencintaimu, dia berupaya tumbuh dalam persahabatan yang saling membahagiakan. A, B, atau C. Satu pilihan, silakan. Sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami sudah lock jawabannya. Persentasenya seperti apa? Hasilnya bagaimana? Sama-sama kita lihat sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Nah, kalau laki-laki mau menemukan wanita yang mau menerima apa adanya, harus pergi ke situs Purbakala. Di situ banyak wanita yang nggak banyak bicara. Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways, berbicara mengenai jika dia mencintaimu. Sekarang saya masuk, katakanlah orang ini sudah pacaran, Pak Mario ya. Dia pacaran, tapi pada saat itu dia mulai melihat banyak kekurangan dari pacarnya. Super. Bagaimana menyikapinya, Pak? Yuk kita lihat memesnya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jika dia mencintaimu, ini ada cecak kecil di situ ya. Cakar-cakar. Nah, jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu, sebagaimana engkau juga bersabar dengan kekurangannya. Banyak di antara kita menuntut pacar, kekasih, tunangan, suami atau istri kita sempurna. Dikritik sini, dikritik itu, gitu kan? Lupa bahwa suaminya menghasilkan kesejahteraan, atau istrinya merawat, atau menghadiahkan kepadanya anak-anak yang baik. Kita tidak bersabar dengan kekurangan orang lain, padahal dia sudah bersabar dengan kekurangan kita. So, love is respect. Cinta itu penghormatan. Hormati, karena kita tidak bisa berlaku dalam cinta kalau tidak adil. Itu. Super sekali, terima kasih jawabannya Pak Mario. Sekarang kita masuk kepada hasil polling. Ya, seperti apa? Kita lihat sama-sama. Jika dia mencintaimu, maka pernyataan mana yang paling sesuai untuk Anda? Yang pilihan A, 3%, pilihan B, 11%. Pilihan C, jika dia mencintaimu, dia berupaya tumbuh dalam persahabatan yang saling membahagiakan. Super sekali, 86%. Super. Jika dia mencintaimu, dia akan menjadikanmu sebagaimana yang diinginkannya. Siapa yang milih ini? A. Nama saya Wahyu, Pak. Yes, Pak Wahyu. Karawang. Dari Karawang. Kenapa saya memilih A? Jika dia mencintaimu, dia akan menjadikan sebagaimana yang diinginkannya. Karena rata-rata dari perempuan menginginkan orang yang sukses. Jadi otomatis perempuan itu menginginkan kita itu menjadi sukses seperti yang dia inginkan. Seperti itu, Pak. Super sekali. Ini tipe laki-laki yang tidak akan mengkritik wanita matre. Dia tidak akan kritik, gitu. Kalau pacarnya mengatakan gini, "Mas, kamu harus sukses." Matre ya, gitu kan? Itu kamu harus jadi orang yang mapan, yang kaya. Matre ya, gitu kan? Lihat. Berarti yang mengatakan matre kepada wanita yang menuntutnya sukses adalah laki-laki minder. Laki-laki yang pesimis, yang suudzon, yang menganggap kehidupan tidak akan ramah kepadanya. Jadi dia mengharapkan wanita yang mau menerimanya apa adanya, padahal dia nggak ada apa-apanya. Gitu?
Nah, kalau laki-laki mau menemukan wanita yang mau menerima apa adanya, harus pergi ke situs Purbakala. Di situ banyak wanita yang nggak banyak bicara. Mana ada wanita nggak banyak bicara? Sampai sekarang teknologi secanggih apapun belum menemukan remote untuk mendiamkan istri. Ini tuh kan enak sekali kalau punya itu. Ya. Seandainya teknologi itu ada. Nah, yang ketawa ini merasakan penderitaan yang sama. Oke, nah. Berarti laki-laki harus gagah. Kalau dituntut untuk hebat oleh wanita, patuh saja. Ya. Nah, wanita dituntut oleh calon suaminya untuk lebih anggun, gitu kan, lebih teratur, tertata. Menurut nggak? Iya, suaminya bilang kalau mengunyah ditutup mulutnya. Ya kalau makan nganyak. Kacang ke sana, ya, nah. So kalau dituntut untuk yang baik menurut, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yang memilih B, jika dia mencintaimu, dia menjadikan dirinya sebagaimana yang kau inginkan. Siapa yang memilih ini? Nama saya Arik, Pak, dari Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Bojonegoro, baik ya. Mengapa Anda pilih B, Pak? Saya memilih B lebih ke sikap, Pak ya. Jadi mungkin setiap orang ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Super. Jadi misalnya kalau saya tahu yang lebih baik yang untuk dilakukannya, maka saya akan menasihatinya. Seperti itu. Kalau dia menolak? Mungkin lebih ke musyawarah, Pak ya. Jadi diomongin dengan baik. Kalau dia menolak? Tetap saya bilangin. Good, Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Betul bahwa kedewasaan itu bukan masalah usia, karena banyak anak muda marahnya lebih anggun daripada orang tua. Ya toh? Banyak anak muda lebih dewasa. Tetapi memang ada peran dari usia, Pak, dari umur. Ada yang tidak kita bisa terima waktu 17, baru kita masuk akal bagi kita umur 19. Ada yang 22 baru mengerti, dan ada yang 50 tahun juga belum mengerti. Jadi ada nasihatnya adalah give it time. Dalam menganjurkan perubahan kepada orang lain, kenapa nasihatnya di dalam syiar adalah menyampaikan kebenaran dalam kesabaran. Kalau Anda benar, tinggal bersabar. Kalau yang Anda nasihatkan baik, ditolak, tinggal bersabar. Itu saja, karena perubahannya bukan tanggung jawab Anda, tapi tanggung jawab Tuhan. Tugas Anda menyampaikan. Super sekali. Good. Nomor 3. C. Jika dia mencintaimu, dia berupaya tumbuh dalam persahabatan yang saling membahagiakan. Yuk kita analisa. Siapa yang milih ini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Batam. Dari mana? Dari Batam. Dari Batam. Kalau menurut saya, jika dia mencintai saya, dia akan persahabatan. Sebagaimana seorang sahabat itu adalah bayangan kita, saling mendukung satu sama lain, saling berusaha memajukan diri satu sama lain, saling mendukung. Itu saja. Terima kasih. Super. Yuk. Cinta adalah kekuatan yang menyatukan. Cinta adalah kekuatan yang menyatukan. Oke. Jadi kalau ada orang saling mencintai tapi hidup sebagai dua orang yang terpisah, itu aneh sekali. Income-nya, income-ku. Biayanya, biayaku. Oke, jadwalku, jadwalmu. Anak-anakmu. Oke. See? Aneh sekali, karena cinta adalah kekuatan yang menyatukan. Good. Nah, kesatuan yang paling indah itu persahabatan. Karena banyak suami istri yang tidak kangen, dan kalau bicara hanya kalau bertengkar. Waktu nonton TV dia melihat debat politik dia.
gitu kan, melihat dua-duanya pembohong, begitu kan. Tapi hanya bicara sama istrinya atau suaminya kalau bertengkar. Jadi tidak ada yang bilang, yuk kita buatkan tempat mainan untuk anak-anak, yuk kita buatkan rumah-rumahan di pohon, gitu. Kita suruh anak-anak naik, kasih tangga gitu ya. Setelah naik semua tangganya kita ambil. Ya. Tetapi apakah kehidupan Anda itu penuh kegembiraan, persahabatan, bukan kurangnya cinta yang menjadikan kebersamaan tidak membahagiakan, ya, tapi tidak cukupnya persahabatan. Itu. Dan sekarang saatnya kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Masih ada yang menarik yang bisa Anda saksikan sampai program ini selesai. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Masih belum kepikiran itu, Pak. Masih belum kepikiran. Umur saya kan juga masih, intinya masih dalam masa pertumbuhan, gitu kan. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario berbicara mengenai cinta dan kesetiaan. Seperti apa Pak Mario melihatnya? Terima kasih Mas Irbam. Yuk langsung lihat memesnya. Jika dia mencintaimu, dia tidak akan membagi cinta. Dia akan setia seperti engkau setia kepadanya. Kalau sudah Mamat demikian memuja, Anda lihat dua bidadari itu patah hati. Seperti berapa banyak orang menjanjikan saya bidadari yang saya tolak. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan saya cinta kalau saya bisa membagi cinta? Berarti cinta saya tidak seutuhnya untuk dia. Kecuali saya berkualitas indah sekali seperti seorang rasul. Tapi setelah rasul tidak ada lagi. Maka saya khawatir kalau saya meniru-niru perilaku, itu perilaku yang tidak adil kepada istri. Dan itu tidak bisa saya katakan cinta. Itu. Ya, membahas mengenai jika dia mencintaimu kali ini, saya akan meminta untuk sahabat super yang ingin curhat kepada Pak Mario. Tapi kali ini saya mau sahabat super yang datang ke sini bersama pasangannya. Bisa bersama suami atau istri atau bersama pacarnya. Tapi ingin curhat ke Pak Mario. Mungkin ada sesuatu yang ingin dilebihkan dari pasangannya. Siapa di antara Anda yang ingin curhat? Saya ambil pasangan yang pertama. Mbak, ada pasangannya? Oke. Silakan naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nama Anda? Pak? Pak Dias. Ibu? Ibu Widya. Silakan berdiri. Terima kasih Pak Dias yang baik hatinya dan Ibu Widya. Yes. Anda sadar bahwa dengan tampil di sini dan mengumumkan sebagai pacar, itu kan mematikan pasaran. Iya Pak. Iya toh. Iya. Tapi kalau mau ada lowongan baru bisa diumumkan juga. Nah, sekarang yuk kita cek dulu. Kesetiaan lebih penting. Kesetiaan lebih penting. Wajah. Tolong Anda perhatikan wajah dia ya. Nah. Saya akan minta Anda bicara, tapi sebelumnya Ibu Widya bisa menunggu di luar dulu sebentar. Ya, silakan Ibu. Yang ingin curhat itu sebenarnya Ibu Widya. Jadi teorinya Mas Iyas tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di atas panggung ini. Good, ditutup pintunya ya. Good. Nah, dan mukanya panik. Terus telinganya dikep-kep. So, Pak Iyas. Baik Pak Mario, terima kasih. Nama saya Iyas dari Nias. Dari Nias. Nias. Iyas dari Nias. Iyas dari Nias. Yes. Saya ingin curhat mengenai kami dalam hubungan
Hampir 1 bulan. Sudah lama ya. 2 hari aja udah lama loh. Iya, 2 hari dalam penderitaan itu lama. Jadi sudah lama berhubungan, tidak 1 bulan ini. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Terus masalah dalam waktu yang sudah lama ini apa? Masalahnya sebenarnya masalah kecil. Apa itu? Saya merasa hubungan kami ini yaitu agak merasa cuek. Yang cuek? Si Widya. Terus cueknya gimana? Ya seperti nggak biasanya gitu kan. Biasanya itu minggu keberapa? Kan ini baru hampir 1 bulan. Biasanya itu berapa minggu? Yaitu dianggap sebagai teman aja gitu. Anda dianggap seperti teman sebagai aja. Teman. Padahal Anda serius. Padahal saya serius gitu. Terus kadang kan kalau saya cuek juga, karena dia cuek, saya cuek. Dia bertanya, "Saya enggak kamu itu sama aku?" gitu kan. Terus Anda jawabnya apa? Lalu saya jawab, "Kenapa bertanya begitu?" gitu kan. Bukannya jawab sayang gitu ya. Awalnya sih jawab sayang gitu kan. Terus saya tanya kenapa bertanya begitu gitu kan. Terus katanya, "Enggak, saya rasa kamu itu cuek sama saya," gitu. Oh gitu. Jadi agak-agak saling. Anda menganggap dia cuek, dia juga menganggap Anda cuek. Iya, agak-agak gitu. Itu sudah berapa lama begitu? Hampir 2 minggu lah. Sudah lama sekali. Kalau gitu kita coba panggil Mbak Widya. Apakah perasaan 2 minggu itu juga lama bagi dia? Oke, kita panggil dia. Sementara saya bicara sama Mbak Widya, Anda jangan bilang apa-apa ya, dia saja ya. Oke. Diam aja. Iya, diam aja. Biar saya perbaiki hubungan Anda. Ya Mbak Widya. So Arjuna ini, apa harapan Anda tentang Mas Iyas? Bisa lebih tegas, jadi diri dia sendiri, lebih bangkit lagi. Good. Terus buat dia sendiri juga gitu, jangan terpengaruh sama teman-temannya. Good. Menurut Anda dia serius nggak dalam hubungan dengan Anda? Itu yang masih saya ragukan. Jadi Anda berharap dia lebih tegas, lebih jelas dalam hubungan, dalam cintanya, gitu. Iya. Kalau untuk dari segala hal, memang menurut saya dia yang terbaik gitu. Dalam hati saya, dari segalanya, dari semua yang udah jadi masa lalu saya. Masa lalunya itu baru Oktober. Oke, jadi dia yang terbaik. Iya. Akan lebih baik lagi kalau jadi diri dia sendiri. Yang lebih tegas, iya. Yang lebih terbuka. Apakah sebetulnya Anda menyayangi Mbak Widya? Sangat sayang. Tepuk tangan sendiri. Terus kenapa kok Mbak Widya merasa tidak begitu disayangi? Kenapa?
Yang ditanya itu Anda. Iya. Kirain ini. Pantes sebulan rasanya lama. Nah, mengapa Mbak Widya kok merasa tidak disayangi? Karena pertanyaannya. Karena pertanyaannya kayak gini, kamu itu sayang nggak sama saya gitu. Terus jawabnya? Ya saya bilang saya sayang gitu. Itu yang saya ragukan dari pertanyaan dia. Berarti saya berpikir kayak gini loh Pak. Saya berpikir jadi apa? Harapan yang saya berikan ke dia itu kurang gitu kan. Yang sudah Anda berikan apa? Ya banyak lah. Villa, rumah, apa? Itu adalah rahasia Pak. Anak pacaran tuh nggak mungkin terlalu banyak yang diberikannya, ya toh? Paling duduk, sayang, Pak. Perhatian, mendengarkan, begitu. Terus mengabaikan teman-teman. Nggak mengabaikan juga. Nggak mengabaikan. Nggak. Jadi lebih penting teman atau Widya? Lebih penting Widya sih. Lebih penting Widya sih. Menurut Anda dia lebih mementingkan teman atau Mbak Widya? Lebih mementingkan saya, tetapi terkadang kalau misalkan kita lagi jauh gitu, lagi sama teman-temannya, dia lebih mementingkan perasaan dia terhadap teman-temannya. Itu namanya mementingkan teman. Iya, tapi di saat jauh gitu Pak. Jadi tuh dia sering menggunakan perasaan dia gitu, padahal dia tahu teman-temannya itu seperti apa gitu. Seperti apa maksudnya? Seperti apa? Maksudnya Mbak Widya seperti apa? Gak tahu juga. Oke, berarti Mbak Widya mempunyai penilaian yang tidak begitu baik tentang teman-teman Anda tidak tahu Pak? Iya. Jadi kalau saya gini Pak, wanita itu kan pasti merasakan, saya punya antisipasi untuk hidup saya ke depannya. Harapan. Iya. Nah terus, apakah dia sering bicara tentang masa depan? Itu pasti dibicarakan, tetapi ada satu hal gitu. Setiap saya itu ngejalanin sama dia selama ini gitu kan, tiba-tiba pikiran saya itu selalu berkembang gitu ke depannya gitu. Saya udah tahu duluan gitu. Hati saya udah tahu duluan teman-temannya itu seperti ini gitu, tapi setiap saya bilang sama dia, ini loh teman-teman kamu itu nanti kalau kamu terlalu seperti ini, teman-teman kamu akan begini gitu. Itu sering Anda ungkapkan, sering terjadi perasaan tidak sambung karena itu. Iya, itu pasti gara-gara teman. Sebulan tuh berapa? Hampir setiap minggu itu. Hampir setiap minggu. Pasti temennya ada yang bikin ulah. Hampir satu minggu itu 4 kali atau 5 kali gitu. Widih, very high speed ya. Karena Anda baru berhubungan jadian 1 bulan ya? Iya. Tapi saya udah merasakan itu sebelum kami jadian. PDKT. Jadi kalau gitu, Anda katanya kan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Good. Yuk kita tanyakan sekarang. Apakah Anda serius berkeluarga dengan Mbak Widya? Masih belum kepikiran itu Pak. Masih belum kepikiran. Padahal dia sudah memikirkan ke depan, sudah mengantisipasi. Bukan, masalahnya kayak gini Pak. Saya itu masih pengen belajar kan Pak. Masih belum kepikiran itu Pak. Untuk itu memang ada waktunya ntar. Memang kita menjalani hubungan ini nggak dibawa serius, tetapi nggak dibawa serius terlalu itu. Takutnya nanti kalau umur saya kan juga masih, intinya masih dalam masa pertumbuhan, gitu kan? Oke, kita break dulu sebentar. Kita kasih waktu untuk orang-orang yang lagi masa pertumbuhan ini untuk berpikir sebenarnya masalahnya adanya di mana. Untuk menyeimbangkan, saya ingin juga ada yang mungkin masa hubungannya sudah lebih dari 1 bulan ya. Kalau bisa sudah menikah malah. Tapi masih ada yang ingin diperbarui lagi atau ingin ditambah dari pasangannya. Ada yang ingin curhat lagi berikutnya? Bapak dan Ibu, ya bisa naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan.
Ya, harusnya sudah menikah ya Pak? Sudah ya? Sudah, oke. Nama Bapak? Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy. Lalu Ibu? Ibu? Amel. Ibu Amel, silakan. Pak Iyas 19 tahun. Ibu Widya 18 tahun. Oke? Dua-duanya dalam masa pertumbuhan. Pak Jimmy dan Ibu Amel. Pak Jimmy, Ibu Amel akan menjadi istri yang lebih membahagiakan Anda kalau apa? Kalau dia berhenti dari pekerjaannya. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya. Super sekali. Nah, sekarang lebih dekat ke sini. Nah, Ibu, Anda akan lebih berbahagia kalau Pak Jimmy apa? Bersabar. Bersabar. Kira-kira mengapa Pak Jimmy harus bersabar? Karena kan kita kan udah menikah 4 tahun, Pak. 4 tahun. Ini 48 bulan. Jadi harus bersabar karena Anda sedang kan saya bekerja, suami saya juga bekerja. Ternyata emang nggak berasa udah 4 tahun kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Ternyata kita lupa kalau kita belum memiliki momongan gitu. Jadi mungkin jadi belum punya. Belum. Lupa. Lupa itu sudah punya anak. Kalau bilang lu mana anak gitu ya. Ini belum punya lupa. Anda Mbak Widya, apakah sebaiknya Ibu Amel dan Pak Jimmy setelah 4 tahun ini, apakah sebaiknya sudah punya anak? Sudah. Seharusnya ya? Iya. Apa nasihat Anda ini? Apakah anak bernilai bagi Anda? Iya. Tinggi sekali nilainya? Iya. Lebih daripada gaji yang Anda dapat sekarang? Pak Jimmy, Ibu Amel akan menjadi istri yang lebih membahagiakan Anda kalau apa? Kalau dia berhenti dari pekerjaannya. Ibu, Anda akan lebih berbahagia kalau Pak Jimmy apa? Bersabar. Bersabar. Mbak Widya, apakah sebaiknya Ibu Amel dan Pak Jimmy setelah 4 tahun ini, apakah sebaiknya sudah punya anak? Sudah. Seharusnya ya? Iya. Apa nasihat Anda, Ibu? Coba nasihat. Kalau memang belum dikasih sama Tuhan, kita harus sabar. Nanti dulu. Ini belum berupaya. 4 tahun ini mereka sedang sibuk bekerja. Bukannya nggak dikasih. Anda bukan dokter kandungan ya? Menurut Anda, beliau itu harusnya sudah berdua ini sudah punya anak nggak? Iya, sudah. Iya. Jadi harusnya mengupayakan. Iya, pasti. Karena kan nanti di hari tua, kita siapa yang mau ngasuh kalau bukan anak kita? Sebagai calon ayah, berapa lama setelah menikah Anda akan punya anak? Berapa lama? Ya tergantung. Tergantung teman-teman. Tergantung apa? Tergantung yang di atas, Pak. Ada upaya nggak? Ada. Upaya, sesegera mungkin. Iya. Sesegera mungkin. Tuh Pak, kalau gitu sebaiknya Anda punya anak kapan? Secepatnya pasti Tuhan kasih, Pak. Secepatnya? Iya. Itu seharusnya dalam 4 tahun ini seharusnya sudah ada anak.
Iya. Iya. Berapa? Ya. Bisa 2 ya? Iya. Kalau cukup rajin 3. Kan Bapak sudah selesai masa pertumbuhannya kan? Sebetulnya Ibu Amel ingin nggak punya anak? Ingin. Apakah anak bernilai bagi Anda? Iya. Tinggi sekali nilainya. Iya. Lebih daripada gaji yang Anda dapat sekarang? Iya. Iya. Kenapa Anda menunda? Sebenarnya sih nggak menunda, cuman ya intinya kan segala sesuatu dari Tuhan. Pasti kalau misalkan dulu. Ya. Jangan salahkan Tuhan untuk hal-hal yang kita bisa upayakan loh ya. Selama kita bisa upayakan, jangan salahkan Tuhan. Yang di atas itu lantai berapa tadi? Jadi sebetulnya kalau mau diupayakan bisa ya? Bisa. Bisa. Anda harapannya? Ya intinya kita sama-sama berusaha gitu Pak, saling mengerti mengenai profesi kita, pekerjaan kita, juga membagi waktu untuk pasangan kita. Tapi Ibu Amel menikmati pekerjaannya ya? Iya. Itu. Lalu Anda berdua kapan menikmati kebersamaan gitu? Pas saya libur. Pas libur. Jadi ini suami selama liburan saja ya? Ibu, kan wanita itu tidak selamanya segar, ready untuk melahirkan. Apakah ibu tidak khawatir bahwa jam alamiah itu akan suatu ketika melemah? Iya Pak. Iya ya. Ya, dan semakin kuat kebiasaan ibu untuk tidak merindukan, tetapi mengutamakan pekerjaan, kan semakin kuat hal-hal yang menjauhkan ibu dari memiliki keturunan, memiliki anak, atau bersama berdua menikmati kebersamaan. Kan berdua ini kan gunanya untuk menikmati kebersamaan toh. Anda berdua yang nggak ada cerita baru sebulan lagi nih. Ya, yes. So, tanpa ingin menghakimi siapapun, oke, tanpa menetapkan standar apapun, tetapi you should be happy with each other. Bukan pekerjaan yang membuat Anda lebih bahagia, bukan pekerjaan, kebersamaan. Pekerjaan itu untuk membiayai kebersamaan Anda. Saya nggak tahu mau bilang apa. Jadi kayak gini Pak. Ya, coba. Masalahnya sebenarnya awalnya kan dari sebelum kita jadian gitu masih banyak teman-teman itu yang deket dengan kita gitu kan. Dengan kita itu dengan Anda? Dengan dia juga. Dengan dia. Nah, terus mereka tahu kedekatan saya sama dia. Tiba-tiba adalah anak yang di depan kita masih manis bilang sama kita itu kita temen gitu. Tapi nanti giliran di belakang selalu menjelek-jelekan kita. Jadi kayak gini, di dalam internal kita Oke. Jadi dalam masalah internal tidak ada? Tidak ada, tapi dari luarnya itu tuh banyak yang stop dulu. Masalah internal tidak ada, padahal merasa nggak disayangi. Itu dia belum mau punya anak. Tuh, dia masih dalam masa pertumbuhan. Jadi masalah internalnya banyak tapi tidak terlihat. Nanti menikah bisa menjadi dua orang ini yang masalahnya jelas tapi tidak mau berubah. Yang ini masalahnya tidak diketahui oleh satu sama lain. Nggak tahu, masalahnya itu ada di mereka berdua. Ayo sekarang Anda yang vote, siapa yang lebih tegas? Yang laki-laki atau yang perempuan? Yang perempuan lebih tegas. Lihat itu. See? Yang istilahnya kalau dimarahi nggak peduli, siapa? Ini. Tergantung yang di atas. Suami dan istri, siapa yang lebih keras sifatnya?
Yang lebih suka bantah? Yang mengalah? Sudah lihat? Orang lain yang lihat, Bu. Kita tidak merasa. Orang lain yang melihat. Anda tidak merasa. Oke? Chemistry. Yang tadi bicara chemistry. Ada chemistry nggak di antara berdua ini? Ya, harus mereka pun sudah menikah, harus diputuskan. Udah cari di toko bahan kimia cari, oke? Ada chemistry nggak ini? Karena masih pacaran saya akan bilang tidak ada. Yang satu santai, ini yang satu santai, terjadilah gempa nggak apa-apa. Yang ini tuntutannya jelas, tapi tidak tentang mereka berdua, tentang yang lain-lain. Sudah lihat, tidak ada chemistry. Untungnya masih 18 sama 19. Nah ini sudah 4 tahun menikah. Apalagi yang Anda tunggu kecuali mau membahagiakan satu sama lain. Pikirkan itu. Dan kalau tidak ada pembicaraan ini, Anda mungkin santai meneruskan kehidupan di dalam masing-masing merasa tidak bahagia. Kita doakan kebahagiaan untuk mereka, keinsafan untuk dia. Ya, terima kasih, silakan kembali. Dan mudah-mudahan curhat dan juga permasalahan dari kedua pasangan ini bisa bermanfaat untuk Anda yang memiliki permasalahan yang kurang lebih sama. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami, karena masih akan kami teruskan program ini hanya di Mario Teguh Golden Ways. Banyak di antara kita demikian mementingkan kesendirian, yang bangga dengan kesombongan, dengan gengsi, tanpa melihat bahwa berdua tetap lebih indah. Ya. Baik, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan, tapi sebelumnya mungkin Pak Mario bisa menjelaskan ini seperti apa tayangannya. Terima kasih Mas Ilbram. Jadi di dalam cerita ini, dia petugas yang mencatat kontrak pernikahan. Di wilayah ini, pernikahan dianjurkan sekali oleh pemerintah, tapi perceraian dilarang, sehingga setiap pernikahan diberikan kontrak. Kalau Anda yakin sekali akan lama bersamanya, kontraknya bisa panjang, 10-20 tahun. Tapi sebagian besar orang kontraknya tahunan. Sehingga mereka memperbarui kontrak pernikahannya. Lalu lihat apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini. Mulai dari masih muda sampai mereka menjadi orang-orang yang sepuh. Gitu.我的职业是婚姻合约登记员。这个地方的法律是只有结婚，没有离婚，而结婚可以选择年期，约满可以再续。有一对老夫妇，我已经见了他们3年，我不懂他们为什么不干脆续个10年8年，反而要在一起这么多年之后，一年一年续下去。老先生说，老太太患上严重痴呆症。他对时间的观念都混乱了。老先生决定每年再追求她一次，再向她求一次婚，每年都记得要开心一次。哇，他们好浪漫。那你会这样对我吗？你说呢？这一生和下世有几多次放鬆？但慢慢的，我看到更多为年期而吵架，为小事而不再续约。在工作的时候，我很公事公办，但我越来越迷糊。2个人一起的时间，中间的意义。老先生居然说要定100年的约，我的第一个100年，我忍不住问为什么？医生说他剩下的日子不到1年了，我想预约的下辈子。
来了。其實你沒有，每掠過也似風撩動，令這回想無盡愛。我聽到他們這番話，突然我好想放下所有東西，馬上去找你。真愛是永不死，我想給你我的答案。我願意。時間就是最好的合約。Silakan Pak Mario dijelaskan. Nah, banyak di antara kita santai sekali tentang kualitas hubungan. Tidak, jatuh cinta hanya satu kali. Jatuh cintalah berkali-kali dengan orang yang sama. Temukan cara untuk mencintainya dengan cara-cara yang baru. Oke? Banyak di antara kita demikian mementingkan kesendirian, yang bangga dengan kesombongan, dengan gengsi, tanpa melihat bahwa berdua tetap lebih indah di dalam persahabatan yang tulus, yang saling memuliakan. Itu. Super sekali. Pastikan Anda tidak kemana-mana, masih ada waktu kita untuk terus bersama dalam program ini. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Sebagian wanita itu pikir dia itu setia, padahal sebetulnya itu stupidity. Harus ada yang mengatakan begitu loh ya. Terima kasih Anda sampai pada segmen terakhir di MTGW kita malam hari ini. Saya masih punya pertanyaan yang mungkin bisa disambung dengan kesimpulan program ini, Pak. Bicara mengenai cinta, bagaimana dengan orang-orang yang sampai sekarang belum bertemu dengan pasangannya karena masih terus menunggu cintanya? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Ilbram ini tepat sekali dengan keadaan kita sekarang. Yuk kita lihat memesnya nih. Si Aneng menunggu di bawah jam saiki. Ya tuh. Waktu masih muda dalam masa pertumbuhan. Ya toh? Lihat jamnya. Iki jam piro hari iki. Gitu kan? Kok nggak datang-datang? Lihat itu. Di situ kelihatan masih cerdas. Masih cantik. Masih diinginkan banyak orang. Tapi dia menginginkan si pemuda Nias ini. Ya lihat jamnya. Oke. Setelah dia mulai jadi ibu-ibu yang belum ibu, karena belum bisa disebut ibu Ias, karena belum menikah, masih menunggu di bawah jam saiki. Masih kelihatan cerdas nggak? Sudah tidak. Nah, laki-laki lain diabaikan karena menunggu satu orang pemuda yang belum jelas. Nah, yang selalu bilang tergantung yang di atas. Lalu jamnya sudah berlaba-laba menjadi nenek Aneng. Very smart ya. Sebagian wanita itu pikir dia itu setia, padahal sebetulnya itu stupidity. Harus ada yang mengatakan begitu loh ya. Karena banyak wanita, dia pikir dia setia, padahal itu kebodohan. Tuh, menurut dia kesabaran, padahal itu kebodohan. Kenapa kita demikian bergantung kepada satu orang? Itu sebabnya perintahnya adalah hanya berharaplah kamu kepada Tuhan. Bukan berharap kepada orang itu. Berharap pada kata-katanya. Kisah cinta yang seindah apapun, tapi yang tidak berakhir dalam pernikahan, hanya akan menjadi cerita derita. Pernikahan yang sederhana, yang biasa, tidak bisa dikalahkan oleh percintaan yang tidak menjadi pernikahan.
Jadi menikahlah. Memang dicintai itu indah, tapi dicintai tanpa berupaya dicintai itu lebih indah lagi. Tetapi itu hanya ungkapan yang tidak diketahui orang yang tidak tahu bahwa orang yang pantas dicintai adalah orang yang sibuk mengindahkan dirinya. Dia tahu bahwa ilmu adalah peninggi derajat, maka sebagai wanita dia meninggikan ilmunya supaya tinggi derajat pribadinya, supaya tinggi derajat suaminya. Itu loh. Kemudian dia menghormati rezeki, menghormati uang karena dia tahu akan datang masa di mana rezekiku tidak sebaik ini, supaya diberikan suami yang rezekinya besar yang pantas dikelolanya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada kepantasan untuk segala sesuatu. Maka apabila Anda diberikan kekasih yang begitu menyulitkan Anda, itu tanda bahwa Anda juga pribadi yang mempersulit dia atau mempersulit diri sendiri. Penderitaan adalah pemberitahuan ada kebaikan di balik perubahan yang Anda tunda. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jika dia mencintaimu, Anda tahu Anda dibahagiakannya dalam kesungguhannya untuk menjadi bagian yang membahagiakan Anda. Berjanjilah Anda untuk membahagiakan dia, berjanjilah untuk hidup bagi kebahagiaannya, lalu perhatikan bagaimana hidup berlaku lebih ramah kepada Anda. Gitu. Terima kasih Pak Mario, dan terima kasih untuk Anda sudah 1,5 jam menyaksikan program ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan kedamaian yang penuh cinta di hati Anda, yang bisa membahagiakan orang-orang di sekitar Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh